Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita masih pada dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengabarkan dari Rasulullah perihal mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad, bukan 2 rukun Syami, dan peristiwa ini kami berkata pendapat Ibnu Zubair, tidak sepatutnya ada sesuatu dari Baitullah yang ditinggalkan. Tetapi sahabat Ibnu Abbas beliau berkata bahwasanya yang lebih baik mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah beliau hanya mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan Ibnu Abbas beliau membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang kita bahas ini merupakan ayat yang harus kita renungkan bersama. Rasulullah beliau dalam ayat ini ditegaskan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Maka seyogyanya kita memang menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Dalam hal apapun, dalam setiap kegiatan apapun, hendaknya kita berusaha menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau orang yang memiliki hafalan hadis luar biasa banyak. Ada sekitar ratusan ribu, bahkan sampai 1 juta hadis beliau hafal. Dan beliau itu dalam salah satu riwayat, beliau tidak pernah mau makan buah bitih. Ya, buah bitih. Ya, buah seperti semangka tapi tidak semangka. Ya, pokoknya bahasanya bitih kalau nggak salah gitu. Maka orang-orang itu bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau tidak mau makan buah bitih? Maka jawaban Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau, saya dari sekian banyak hadis yang saya hafalkan,
saya belum menemukan cara Rasulullah untuk makan buah ini bagaimana. Makanya saya tidak mau memakan bukan karena mengharamkan, tapi karena saking inginnya mencontoh Rasulullah, sampai perihal makanan pun itu juga ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama-ulama kita. Maka kita hendaknya memang betul-betul bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mencontoh Nabi itu juga harus dengan ilmu. Nggak bisa kita setiap ada hadis kemudian oh ini pernah dilakukan Nabi maka kita sunnah melakukannya. Tidak seperti itu. Dalam usul fikih, yang ada pada diri Rasulullah itu dibagi-bagi. Ada sesuatu yang oleh Allah diberikan hak khusus kepada Nabi. Ada yang itu menjadi sisi manusiawi Rasulullah. Ada yang itu menjadi syariat bagi umat. Satu contoh begini, kadang orang berkata, itu pernah dilakukan Rasulullah apa tidak? Kalau pernah dilakukan Rasulullah ya kita lakukan gitu. Saya mau tanya, Nabi itu istrinya berapa? 11 itu. Umatnya boleh nggak mencontoh itu? Nggak boleh. Nabi mencontohkan apa tidak? Mencontohkan, tapi itu untuk umatnya apa bukan? Bukan. Nabi Muhammad itu beliau ketika wafat dikuburkan di kamar. Ya, karena dalam hadis Rasulullah ketika terjadi perdebatan para sahabat, yang sebagian sahabat minta Nabi dikuburkan di Mekah, sebagian minta dikuburkan di Madinah, sebagian minta dikuburkan di Baqi dan seterusnya. Kemudian seorang sahabat menyampaikan tidak ada seorang nabi yang dia dimakamkan kecuali di mana beliau wafat. Dalam rumus memakamkan nabi itu di mana beliau wafat. Lah sekarang Nabi Muhammad beliau dimakamkan di kamar. Lah kita umpamanya kalau mati dimakamkan di kamar kita masing-masing, Mbak. Setiap perumahan jadi kuburan, Mbak. Atau sebagaimana dalam hadis itu, setiap orang wafat disitulah dia dimakamkan. Wah sekarang jalan itu jadi kuburan semua itu. Maka dalam mencontoh Rasulullah itu memang harus memiliki ilmu. Ada satu bagian dari Rasulullah yang itu menjadi hak khosoisin Nabi, hak kekhususan Rasulullah. Contohnya Nabi Muhammad itu beliau ini dalam madhab Syafi'i, ketika beliau mau sholat, beliau itu mengecup keningnya istri Nabi terlebih dahulu. Jadi Aisyah dikecup keningnya terlebih dahulu, baru kemudian beliau sholat. Kalau untuk kita batal wudunya, tapi untuk Nabi nggak batal. Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang sudah betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi berbeda kelasnya antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana yang menjadi hak khusus Nabi itu oleh ulama sudah dijelaskan. Ada juga yang sifatnya al-a'rad basyariyah atau jabaliyah, sisi manusiawi Rasulullah. Nabi kira-kira makan apa tidak? Nabi makan. Kita makan apa tidak? Masa makan kita menunggu contoh dari Nabi? Tidak. Nabi tidur, kita juga tidur. Masa tidur kita menunggu contoh dari Nabi? Nah ini namanya jabaliyah. Dalam hal ini adalah sisi manusiawi Rasulullah. Dalam hal ini tidak ada hukum, oh Nabi tidur saya juga tidur. Nggak ada istilah sunnah dalam hal itu. Karena ini adalah sisi manusiawi. Lalu letak sunnahnya bagaimana? Oh Nabi tidurnya bagaimana? Beliau kalau mau tidur beliau wudu.
Beliau kalau mau tidur beliau baca doa. Lah kita ketika melakukannya dalam rangka mengikut Rasulullah baru dapat pahala. Tapi untuk tidur sendiri itu tidak bisa disebut mencontoh Rasulullah karena itu adalah sisi manusiawi. Dan yang terakhir adalah tasyri' untuk sebuah syariat umat. Rasulullah beliau sholat duhur 4 rakaat. Kita kalau sholat duhurnya 3 rakaat ya salah, nggak sah sholatnya. Rasulullah ketika beliau sholat asarnya 4 rakaat, kita harus mengikut contoh Rasulullah. Dalam konteks itu yang dilakukan Rasulullah adalah sebuah tasyri' syariat untuk umat. Disitulah kita bisa mencontoh. Pemilahan ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita yang nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti usul fikih, kemudian kita menggebyah uyah, semua dipukul rata, ya ini akhirnya repot semua. Satu contoh Rasulullah itu beliau Isra Mi'raj. Wah, karena ini sudah dicontohkan Rasulullah, kita semua harus Isra Mi'raj. Ya nggak bisa. Ini makanya menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau sebagai suri teladan itu juga harus didasarkan dengan ilmu. Maka semoga melalui majelis kita pada siang hari ini semakin menambah keilmuan kita dalam rangka bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dari awal sampai akhir, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.